Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 Program Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Nama saya Nurul Saputri sebagai moderator dan pemateri. Ada 3 rekan saya, yaitu Diba Azro sebagai pemateri, Nur Aini Soleha sebagai pemateri, dan Siti Aulia Fauzia sebagai pemateri. Pada hari ini, kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan materi menggunakan diksi dengan benar. Pada saat kami presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang mengerti, Anda dapat menanyakan kepada kami pada saat akhir presentasi. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Selesai. Presentasi pada hari ini, kami akan membahas tentang diksi, masalah pemilihan diksi, dan syarat memilih diksi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Siti Aulia Fauzia. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Saya akan membahas tentang pengertian diksi. Diksi atau kata lainnya adalah pilihan kata. Diksi adalah hasil dari upaya memilih kata yang tepat dan sesuai, yang digunakan di situasi tertentu di dalam suatu tuturan. Di sana ada kata yang tepat dan sesuai. Kata tepat di sini maksudnya adalah kita sebagai pembicara atau sebagai penulis harus memberikan makna yang jelas kepada pendengar kita atau pembaca kita. Jangan sampai mereka memiliki interpretasi atau pemikiran yang berbeda dengan apa yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya itu ada kata sesuai. Maksud sesuai di sini ialah kita harus memilih situasi dan kondisi ketika tuturan tersebut terjadi. Jangan sampai ada bentuk kesalahpahaman antara si pembicara dan si pendengar. Oleh karena itu, diksi adalah sebuah langkah untuk memilih kata yang tepat dan cocok atau sesuai dalam penggunaan tuturan, baik tuturan langsung maupun tidak langsung. Masalah-masalah dalam pemilihan diksi yang sering kita amati ada 4 masalah. Yang pertama, memahami arti dari kata yang akan digunakan, atau kita harus tahu betul makna dari kata yang kita pilih. Yang kedua, memahami nuansa dari makna. Contohnya itu renovasi, reparasi, revisi, rehabilitasi. Atau makna dari keempat kata ini adalah perbaikan, namun akan berbeda ketika kita menggunakan kalimat berikut ini. Hai, saya ingin merenovasi wajah saya pada salon ini. Bisakah saya renovasi wajah saya? Pada kalimat di atas, kata renovasi tidak tepat pada kalimat tersebut sehingga penggunaan makna renovasi dirasa tidak cocok meskipun kata renovasi merupakan kata perbaikan. Yang ketiga ada memahami situasi dan kondisi. Maksudnya di sini adalah terkadang dalam pemilihan diksi pembicara tidak memperhatikan situasi dan kondisi, baik itu strata sosial ataupun bentuk ruang diskusi. Kita alangkah eloknya apabila kita melihat situasi dan terkait dengan tempat atau mitra bicara kita. Yang keempat, memperkaya perbendaharaan kosakata, atau dalam memilih diksi hal yang paling utama kita harus memilih perbendaharaan kosakata. Bagaimana caranya? Tentu salah satunya dengan cara membaca. Dengan cara membaca tentu kita memiliki kosakata yang kita miliki sehingga memilih diksi akan dirasa mudah. Oke, saya di sini akan menjelaskan materi tentang syarat-syarat dalam memilih diksi. Yang pertama yaitu memahami makna denotatif dan makna konotatif. Apa itu makna denotatif? Makna leksikal atau makna sesungguhnya yang dapat diketahui melalui kamus atau maksud makna sebenarnya. Contoh, kita menggunakan kata menutup mata. Kalau dalam makna denotatifnya yaitu
Ayah menutup matanya sebentar karena terlalu lelah menatap laptop. Kalau konotatif, apa itu konotatif? Makna yang disesuaikan dengan kondisi yang dikaitkan dengan subjeknya, yaitu ketika pembicara memberikan sebuah tuturan atau ungkapan yang ingin disampaikan. Contohnya, kita menggunakan kata menutup mata, maka makna konotatifnya adalah kakek menutup mata selamanya. Dari contoh tersebut menggambarkan bahwa kondisi kakek tersebut sudah meninggal dunia. Dan siapa subjeknya? Subjeknya ya kakek tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, membedakan kata yang bermakna umum dan kata yang bermakna khusus. Kita menggunakan kata mata. Contohnya, dalam makna umum yaitu melihat. Sedangkan kalau kita menggunakan kata mata dalam makna khususnya bisa melihat, memandang, mengintip, melotot, dan lain-lain. Memahami kata bersinonim. Apa itu sinonim? Sinonim adalah kata yang maknanya sama namun bentuknya berbeda. Nah, contohnya kata tamu bersinonim dengan undangan. Kedua kata tersebut tidak mutlak sama. Kata tamu dan undangan adalah kata yang bersinonim, meskipun kata tersebut tidak mutlak samanya. Kata tamu dan undangan itu hampir bersinonim terkait dengan kata tamu dan undangan. Dapat dibedakan tergantung situasi dan kondisi dari pembicara ke pendengar. Selanjutnya, kesalahan pembentukan kata. Di sini ada penanggalan atau awalan himbuan meng. Seperti contoh di bawah ini, Presiden Joko Widodo hadir pertandingan final Piala Jenderal Sudirman di Gelora Bung Karno. Lalu ada kalimat Dudi lawan Muhammad di pertandingan sepak bola. Mengapa kedua kalimat tersebut salah? Kita lihat pembenarannya. Presiden Joko Widodo menghadiri pertandingan final Piala Jenderal Sudirman di Gelora Bung Karno. Lalu kalimat pembenaran yang kedua, Dudi melawan Muhammad di pertandingan sepak bola. Mengapa kedua kalimat tersebut ada kesalahan? Keterangannya yaitu penanggalan himbuan meng pada judul berita dalam surat kabar diperbolehkan. Namun pada teks berita awalannya meng harus eksplisit. Di bawah ini diperlihatkan bentuk yang salah dan yang benar. Penggalan atau awalan imbuhan ber. Dalam suatu kalimat sering kita jumpai. Contohnya seperti ini. Sampai jumpa lagi. Kalimat yang benar, sampai berjumpa lagi. Pada kata jumpa diawali dengan imbuhan ber. Contoh yang kedua, pendapat saya beda dengan pendapat yang diungkapkan olehnya. Kalimat yang benar, pendapat saya berbeda dengan pendapat yang diungkapkan olehnya. Pada kata beda ditambahkan ber, yaitu awalan imbuhan ber. Contoh yang ketiga, kami tidak keberatan untuk membantu Anda untuk belajar. Kalimat yang benar, kami tidak berkeberatan untuk membantu Anda untuk belajar. Penggalan imbuhan ber kerap kali muncul dalam pemakaian terutama dalam bahasa lisan. Padahal imbuhan atau awalan ber harus diekspresikan secara jelas. Oke, kemudian peluluhan bunyi C. Kita seringkali salah dalam menggunakan bunyi C. Seperti contoh, Aulia sedang menyuci baju. Diba menyubit Ainis karena keluguannya. Nurul menyeburkan diri ke dalam kolam renang. Contoh kalimat tersebut salah. Karena apa? Karena cara pengucapannya menggunakan bunyi menyuci
menyubit, dan menyeburkan. Dan yang benar bagaimana? Yang benar, Aulia sedang mencuci baju. Dibah mencubit Ainis karena keluguannya. Nurul menceburkan diri ke dalam kolam renang. Dari penjelasan dan contoh tersebut, kita harus teliti dan jelas dalam menggunakan atau peluluhan bunyi C. Selanjutnya, kata yang diawali fonem atau huruf awalnya K, T, S, P apabila awalan hurufnya meng atau peng tidak luluh. Apabila sudah mendapatkan himbuhan yang juga diawali dengan fonem P, misalnya pada kata memperhatikan, memperjuangkan, memperdagangkan. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ingin bertanya? Himbuhan-himbuhan yang akan luluh yaitu apabila diawali huruf K, T, S, P. Seperti Pak Budi sedang mengkoreksi hasil UTS siswanya. Polisi sedang mentelaah semua kesaksiannya. Salah, kalimat tersebut dinyatakan salah karena seharusnya huruf atau fonem K, T, S, P dia akan luluh ketika diberikan imbuhan meng atau peng. Yang benar, Pak Budi sedang mengkoreksi hasil UTS siswanya. Polisi sedang menelaah semua kesaksiannya. Keterangannya, kata dasar yang diawali oleh fonem atau huruf awalnya K, T, S, P apabila mendapat awalan meng atau peng tidak luluh apabila kata dasar tersebut berupa gugus konsonan seperti gugus KR, KH, TR, ST, SY, dan PR. Sebelum kami mengakhiri presentasi ini, kami akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu untuk Anda. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau di pesan Google Meet. Sebutkan nama dan nomor induk mahasiswa. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambahkan wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.